Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah Ramadan. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih bisa melaksanakan puasa Ramadan insyaallah, dan semoga apa yang kita laksanakan puasa pada hari ini dan sampai akhir Ramadan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqarrun ila arba'ati nafar, dalil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi sahri Ramadan, yang artinya surga itu merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama yakni orang yang rajin membaca Al-Quran. Salah satu golongan yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang senantiasa mentilawahkan Al-Quran dengan tekun, tidak hanya membaca namun juga memahami dan mengamalkan ajaran di dalamnya. Pada hadis tersebut menggunakan kata tahlil Quran yang berarti lebih dari sekedar pembaca biasa. Orang yang masuk golongan ini adalah mereka yang melibatkan hati dan pikiran dalam setiap tilawahnya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga surga pun merindukan mereka. Membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang memiliki banyak keutamaan dan alasan mengapa umat Islam harus melakukannya. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya membaca Al-Quran, seperti yang dikutip dari buku Jika Surga Neraka. Ada tulisan Wawan Susetnya. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup. Al-Quran adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala yang terakhir menjadi pedoman dan tuntunan bagi umat manusia. Yang kedua, Al-Quran relevan sepanjang masa. Ajaran Al-Quran tidak akan bertentangan dengan kebenaran ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Al-Quran mudah dipahami. Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Para hadirin rahimahumullah, golongan orang kedua yang dirindukan surga adalah orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Orang-orang yang menjaga ucapannya agar tidak berkata kasar, mencaci atau menghina, termasuk salah satu golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengaruniakan manusia dengan kemampuan berbicara, dan itu adalah nikmat besar yang harus dijaga dengan baik. Dalam surah Al-Mu'minin ayat 3 disebut bahwa Allah menjauhkan dari orang-orang yang berkata sia-sia dan tidak berguna adalah salah satu dari syarat untuk menuju surga Firdaus. Mengontrol lisan memiliki makna yang dalam, karena seseorang yang tidak mampu menjaga ucapannya bisa terjebak dalam perbuatan dosa seperti dusta, ghibah,
namimah atau hasud, atau dalam pepatah, diam itu adalah emas. Menegaskan betapa pentingnya berbicara hanya untuk kebaikan. Para hadirin rahimakumullah, golongan ketiga orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang memberikan makan bagi kaum yang kelaparan. Mereka yang senantiasa berbagi makanan kepada orang yang kelaparan termasuk dalam golongan orang yang dirindukan oleh surga. Amal ini jika dilakukan dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah akan dibalas dengan pahala yang melimpah di akhirat. Bahkan memberi makan kepada mereka yang berbuka puasa memiliki pahala yang setara dengan orang yang menjalankan puasa tersebut. Para hadirin rahimakumullah, golongan terakhir yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang mau dan mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Golongan yang dirindukan surga adalah golongan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Seluruh kebaikan terkumpul, doa dikabul, dan dosa diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa jika umatnya mengetahui keutamaan Ramadan, mereka yang berharap sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar sepanjang tahun diisi dengan bulan Ramadan. Ketaatan dan keikhlasan dalam menjalankan puasa selama bulan Ramadan membuat surga merindukan mereka. Karena di bulan kebaikan ini, bulan pengampunan dan bulan rahmat begitu melimpah. Doa yang dipanjatkan dikabulkan, dosa yang dilakukan diampuni, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diterima. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang saya sampaikan semoga memberikan manfaat bagi saya khususnya dan seluruh pemirsa pada umumnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.